Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Sabilul Fala dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mula Warman. Di sini saya akan kembali uh, menyampaikan kembali materi yang telah dibahas pada Rabu kemarin, yaitu materi yang dipresentasikan oleh rekan-rekan saya, yaitu tentang ejaan. Di sini juga saya akan membahas beberapa materi yang telah disampaikan oleh Ibu Queen selaku dosen pengampu bahasa Indonesia. Langsung saja yang pertama yaitu ada ejaan. Di ejaan ini rumusan masalahnya atau yang akan dibahas itu apa aja sih? Nah, jadi yang akan dibahas itu bagaimana pengertian ejaan, lalu ada seperti apa sejarah ejaan, kemudian ada bagaimana perbedaan EYD dan EBI. Langsung saja kita yang pertama itu ada pengertian ejaan. Ejaan adalah kaidah atau aturan dalam tata tulis bahasa yang mengatur cara menggambarkan bunyi bahasa, kata kalimat dalam bentuk tulisan. Lalu ada huruf-huruf dan penggunaan tanda tanda baca. Maaf. Itu mungkin singkatnya dari pengertian ejaan. Lalu ada sejarah, seperti apa sejarah ejaan. Nah, sejarah ejaan itu sejarah awal ejaan bahasa Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa perkembangan, dimulai dari ejaan Charles Ardian van Ophusen tahun 1901, kemudian berlanjut dengan ejaan Republik tahun 1947 yang lebih sederhana oleh Suwandi, Menteri Pengajar Pendidikan dan Kebudayaan, hingga lahirnya ejaan yang disempurnakan EYD. Tahun 1972 sebagai patokan penting dalam pemakaian ejaan. Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, EYD mengalami beberapa revisi, yakni tahun 1988, 2009, dan akhirnya pada tahun 2016, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUEYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang telah disahkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 pada tanggal 26 November 2015. Perubahan ini terjadi karena tuntutan akan kemajuan iptek, sehingga penggunaan bahasa Indonesia menjadi semakin berkembang, sehingga diperlukan suatu perubahan pada ejaan bahasa Indonesia. Nah, itu adalah sejarah dari perkembangan ejaan di Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan dari EYD dan EBI. Perbedaannya apa sih? Nah, perbedaan utama EYD dan EBI terletak pada waktu pemberlakuan dan nama resminya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di sejarah, yaitu EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Sedangkan EBI, ejaan bahasa Indonesia, adalah pedoman yang menggantikannya dan mulai berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. EBI juga menggantikan ejaan bahasa Indonesia EYD edisi ketiga. Jadi itu perbedaan dari EYD dan EBI. Nah, di sini
Kemarin juga disimpulkan bahwa ejaan bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan telah mengalami beberapa perubahan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD merupakan ejaan yang digunakan secara resmi oleh pemerintah Indonesia dan memiliki aturan penulisan yang lebih rinci dan jelas. Perbedaan antara EYD dan EBI terletak pada penggunaan huruf, aturan penulisan, dan status resmi. Memahami dan menguasai ejaan yang benar sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berkontribusi dan memperluas pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Jadi itu beberapa materi yang disampaikan oleh rekan saya yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Lalu kemarin sempat ada beberapa materi yang disampaikan oleh Ibu Queen, yaitu tentang imbuhan. Nah, sedikit saja mungkin, yaitu saat kata yang berawalan KTSP ditambah imbuhan, yaitu huruf awal luluh dan diganti. Contohnya nih, itu plus kerja plus kan menjadi mengerjakan. Terus ada plus tendang jadi menendang. Lalu ada plus sayang plus jadi mensayangi. Kemudian ada plus suci jadi menyuci. Nah, itu beberapa materi yang kemarin saya tangkap dari materi ibunya. Lalu itu ada kaidah ini tidak berlaku apabila diawali dengan huruf konsonan seperti E, G. Contohnya program menjadi memprogram. Begitu. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.